Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata ini menarik ya. Apa yang disampaikan Jokowi ini ya, Jokowi beri izin tanah di IKN dijual ya, harga ditentukan otorita. Apakah seperti itu begitu kan? Dijual kemana ini begitu? Dijual ke orang asing atau bagaimana begitu kan? Inilah pada hakikatnya sekarang ini sampai saat ini begitu kan tidak menemukan titik temu. Kenapa warga di 200 warga yang ada di situ begitu kan katanya mau diusir, mau digusur di situ. Benarkah seperti itu begitu kan? Artinya kalau memang tanah itu dijual, apakah hanya khusus kepada investor atau kepada siapa begitu kan? Kenapa masyarakat sendiri di situ begitu kan? Lalu kemudian disuruh pindah dan sebagainya ini. Kalau tanah masyarakat diizinkan dijual oleh negara ya ke investor, apakah benar seperti itu? Nah, itu yang menjadi catatan penting begitu kan. Seorang Jokowi itu tidak perlulah cawi-cawi masalah soal tanah, masalah soal ini dan sebagainya. Saya kira di EKN ya utamakanlah terlebih dahulu orang-orang di Kalimantan, orang-orang yang pribumi di situ begitu kan ya, utamakanlah di situ begitu kan. Kalau toh pada akhirnya tanahnya mau dijual ke investor, misalnya karena dengan alasan ilegal ya, lalu kemudian digunakan investor sebagai bentuk penambahan lapangan pekerjaan misalnya, saya kira kenapa tidak disediakan aja begitu kan ya di situ. Kenapa rakyat warga di situ ya rumahnya harus pindah di sekeliling IKN begitu kan, karena katanya begitu kan ya di sekeliling IKN itu tidak harus ada penduduk berkembang di situ katanya begitu kan. Jadi dengan nuansa-nuansa seperti ini menurut sahabat Hodari Podcast Rakyat gimana begitu kan? Saya berasumsi bahwa pertama kali itu adalah yang lebih krusial itu adalah bagaimana rakyat Indonesia ya, rakyat terutama di sekeliling IKN, warga Kalimantan itu ada keterlibatan di dalamnya soal mengambil keputusan proyek apapun begitu kan, karena orang-orang di sana cerdas-cerdas loh begitu ya. Kenapa sekarang ini ya nampaknya tidak begitu dilibatkan, tiba-tiba masyarakat mungkin saja digusur dan sebagainya. Ini semua aturan ditabraknya dalam dilakukan perubahan. Sebelum dilakukan perubahan, hukum dan undang-undang jadi komoditi politik, kekuasaan. Syahwat merasa bisa terus berkuasa, kian memuncak. Yakin betul rezim seperti ini akan terus menang, sehingga ya sudah merasa the untouchable ya. Hanya hati nurani yang tak bisa dibohongi. Ini komentar-komentar dari netizen. Bahkan ada yang mengatakan yang saya bingung dari DPR kemana? Bukankah sebagai pengontrol kebijakan pemerintah? Apakah ada yang molor? Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Maka saya katakan sejak awal, kalau memang tanahnya ini adalah dijual ke investor, lantas bagaimana dengan warga pribumi asli di situ begitu kan? Ya, ini Jokowi beri izin tanah di EKN boleh dijual ke investor katanya begitu kan? Ya, apakah negara yang akan menjual ke investor atau apakah orang Kalimantan yang akan menjual ke investor? Saya kira ini yang menjadi acuan penting bahwa tidak boleh ya tempat tinggal itu misalnya masyarakat misalnya yang sudah puluhan tahun di situ walaupun ilegal, seharusnya kan ada solusi utama di situ daripada daripada dijual kepada investor, mending yang dipakai oleh masyarakat di situ begitu kan, sebagai bentuk pribumi mereka. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira ada nuansa-nuansa yang bisa saja bersifat politis dan sebagainya begitu kan, yang kemudian hal seperti ini tidak boleh dijual kepada siapapun begitu. Jokowi beri izin tanah di IKN dijual, harga ditentukan otorita ya, karena apakah ini saya nggak tahu konsepnya bagaimana, tapi yang jelas ya nuansa-nuansa seperti ini ya mending dibuat rumah susun saja di situ begitu kan ya, masyarakat yang tergusur 200 warga ya mending ditempatkan aja di situ begitu kan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan ya rakyat PUPR Basuki Hadimulyo mengungkapkan dua arahan khusus dari Presiden Joko Widodo terkait percepatan investasi di Ibu Kota Nusantara. Salah satunya terkait penyediaan lahan. Menteri Basuki mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi meminta adanya penyediaan meja pengaduan khusus untuk investor dan penunjukan petugas PEC untuk intens berkomunikasi dengan investor.
Selain itu, Jokowi menginstruksikan ke percepatan dan penetapan status lahan ya untuk investor dan swasta di IKN. Dia mengatakan agar tanah untuk investasi bisa dibeli dan harganya ditetapkan oleh otorita IKN. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otorita IKN asalkan tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya begitu, kata Jokowi. Kerja cepat tapi tidak melanggar aturan, dua hal itu yang diarahkan beliau dan beliau ya akan memonitor ke depannya. Jadi ini gimana coba bayangkan. Apakah dengan cara-cara orang berinvestasi ya lalu kemudian dengan cara-cara tanahnya mau dijual dan sebagainya begitu kan. Saya kira kepala daerah yang ada di situ, masyarakat yang ada di situ, yang kemudian tanahnya yang digusur begitu kan ya, yang diakibatkan karena ilegal, mending bangun aja rumah susun di situ begitu kan, tempatkan orang-orang yang kemudian yang terkena dampak IKN itu begitu, ya lebih efektif lah begitu kan, sebagai bentuk bahwa mereka pribumi asli begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya tanah Kalimantan dijual ke investor asing, nah ini yang menjadi catatan penting bagi kita begitu. Ya apalagi asing yang menguasai di situ. Wah, ini bisa kacau begitu kan ya. Dalam artian tidak begitu efektivitas terkait dengan adanya sebuah tempat di daerah yang kemudian hanya itu-itu aja mereka. Saya kira orang-orang miskin ya agak minggir begitu kan dari IKN ini begitu. Kira-kira seperti itulah bahasanya begitu kan. Selain itu dia merinci bahwa mengenai progres pembangunan diungkapkan bahwa infrastruktur dasar seperti air bersih dan jalan tol ditargetkan rampung pada pertengahan 2024. Bahkan di sisi lain otorita IKN ya Bambang Susantono yang menambahkan saat ini telah dilakukan 5 tahap peletakan batu pertama ya atau grand ya breaking dengan nilai investasi sekitar 50 triliun. Hal tersebut menandakan ya komitmen serius pemerintah dalam membangun infrastruktur dan fasilitas publik di IKN. Ya yang paling ya menguasai yaitu orang-orang itu-itu aja mereka. Yang menguasai ya itu-itu aja di situ begitu kan. Artinya kalau orang yang menguasai itu-itu aja lantas bagaimana begitu dengan rakyat pribumi asli warga Kalimantan. Itu yang mesti dipertanyakan hari ini begitu. Saya menganggap bahwa oke aja IKN itu pindah, tapi bukan soal pindah hari ini begitu kan ya. Kalau uangnya ya masih ngutang sana sini, saya kira janganlah begitu kan. Yang dikorbankan ya toh pada akhirnya rakyat. Apa-apa kan semuanya kan naik kan ya. Mulai dari sembako, semuanya serba naik begitu. Sehingga rakyat yang kemudian yang menjadi beban di situ begitu. Kasihan banget ya. Semoga saja siapapun pemimpinnya nanti ya semoga ya pro terhadap rakyat. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.